Hai, Shalom, selamat datang, selamat bertemu kembali di program JCA, terutama di Women Ministry. Pada hari ini, Sabtu 15 Februari 2025. Mungkin kalau kita ingat, satu hari sebelumnya kemarin, semua orang bilang merayakan Happy Valentine. Pada pagi hari ini, tidak lupa kami mengucapkan Happy Valentine juga buat seluruh ibu-ibu hebat dimanapun ibu-ibu berada, terutama buat seluruh keluarga Indonesia. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali di acara Women Ministry dengan judul Kisah Inspiratif Francis Jane Crosby tahun 1820 sampai 1915. Bagaimana kisahnya seorang wanita cantik di tahun itu. Nanti akan dibahas oleh narasumber kita yang juga cantik, Ibu Grace Sumila. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, kita akan memasuki doa terlebih dahulu agar acara kita dapat berjalan dengan lancar. Saya akan membawakannya dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur dan panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa atas semua kasih anugerah yang telah Kau berikan kepada kami dari sepanjang satu hari yang lalu hingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di Zoom JCA Women Ministry. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati acara kami pada pagi hari ini. Engkau berkati narasumber kami, Ibu Grace Sumila. Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu ya Bapa kepada beliau dan keluarga, agar dapat terus menjadi sumber berkat, sumber pengetahuan bagi kami semuanya. Dan Engkau juga memberkati Yayasan JCA Tuhan Yesus dalam rangka seluruh programnya ya Bapak, terutama untuk peluncuran buku beruang nantinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kami semua juga yang hadir di platform manapun Tuhan Yesus menyaksikan acara ini, dapat Engkau berkati dengan segala kemurahan-Mu dan juga mendapatkan rema dari pengajaran pada pagi hari ini. Engkau berkati juga seluruh perangkat kami Tuhan Yesus, agar tidak terhalang seluruh pemberitaan kasih karunia-Mu ini. Di dalam Putra-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, kami ingin memulai acara kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin. Pagi hari ini kita akan menyapa Ibu narasumber kita yang cantik dengan cintanya yang terus membagikan banyak informasi untuk kita. Selamat pagi Bu Grace. Selamat pagi Bu Christine, Bu Desi, shalom. Halo. Kita akan selanjutnya memulai acara dan bagaimana tentang Francis. Kami serahkan kepada Ibu Grace. Baik, puji Tuhan. Biasanya kita mengulik raja-raja Yehuda ya, dengan siapa yang mempengaruhi hidup mereka. Tapi hari ini ada yang spesial nih. Kita ada sisipan materi lain supaya nggak ngebosenin. Raja lagi. Hari ini kita ada kisah inspiratif, yaitu Fanny Crosby ya. Fanny Crosby, Francis Fanny Crosby itu nama lengkapnya, tapi orang sering lebih dikenal dengan Fanny Crosby. Siapakah dia dan bagaimanakah kisah hidupnya ya? Tanpa sadar kita mungkin nggak pernah kalau menyanyi itu, membaca siapa penulis lagunya, kita jarang ya memperhatikan lagu ini diciptakan siapa sih. Tapi percayalah, ada banyak lagu yang tanpa kita sadari kita nyanyikan, itu adalah buah karya dari Ibu Fanny Crosby yang telah dipakai Tuhan luar biasa. Dan beliau ini seorang tunanetra, seorang yang buta. Baik, saya akan melengkapi materi ini dengan ayat-ayat firman Tuhan yang tentunya akan menjadi kekuatan buat kita. Belajar dari tokoh inspiratif, kita padukan dengan ayat-ayat emas di dalam Alkitab. Izinkan saya share screen saat ini. Ya, layar saya terlihat dengan baik ya. Oke. Fanny Crosby. Ya. Fanny Crosby, nama lengkapnya adalah Francis Jane Crosby atau Fanny Crosby. Dia lahir tahun 1820
dan meninggal di tahun 1915. Wih, jauh sekali, saya aja lahir tahun 1973 ya. Berapa puluh tahun sebelum saya lahir beliau ini udah mati. Lahir di abad ke-18 nih beliau nih ya. Meninggal di abad ke-19. Baik, Fanny Jane Crosby terlahir normal. Jadi pada awalnya dia tuh normal. Lahir tanggal 24 Maret tahun 1820. Tetapi ketika dia masih bayi berusia 6 minggu. 6 minggu itu ya berarti 1,5 bulan ya. Dia menderita infeksi di matanya. Lalu ada seorang yang mengaku-ngaku sebagai dokter mencoba-coba mengobati matanya Fanny. Dan dia meletakkan semangkuk bubur panas di atas kelopak matanya. Akibatnya justru si bayi 6 bulan ini menjadi 6 minggu ini Akibatnya si bayi berusia 6 minggu ini menjadi buta. Bukan sembuh malah buta. Mana ada dokter mengobati kok menaruh bubur panas di atas mata ya. Malah tambah buta ya, itu namanya malpraktek ya kan. Dia mengalami yang namanya malpraktek. Kita lihat berikutnya. Beberapa bulan kemudian ayahnya Fanny ini meninggal dunia. Bayangkan. Ya, bayangkan. Udah usia 6 minggu buta. Beberapa bulan kemudian papahnya mati, ya kan? Untuk menghidupi keluarganya, ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Bisa Anda bayangkan, ya? Ibunya menjadi asisten rumah tangga, gitu ya. Betapa berat kehidupan si Fanny kecil ini, si Fanny bayi ini. Sudah umur 6 minggu dia jadi buta gara-gara malpraktek. Papanya meninggal beberapa bulan kemudian. Ibunya harus pergi meninggalkan dia menjadi asisten rumah tangga. Dan si Fanny kecil ini dititipkan kepada neneknya. Karena ya gimana lagi, mamanya harus kerja, harus dikasih makan dia. Dia nggak ada yang jaga. Mau nggak mau dititipkan sama neneknya. Dengan sabar sang nenek mendidik Fanny kecil. Dia sering membacakan Alkitab dan menjelaskan iman Kristen kepada Fanny. Nah, di sini kita lihat ada pola 3 generasi ya. Materi woman kita yang paling awal dulu adalah pola 3 generasi ya. Dan kita lihat di sini si Fanny kecil itu dirawat oleh neneknya, di mana neneknya ini menanamkan iman. Sama seperti Louis tanamkan iman ke Eunike. Eunike tanamkan iman kepada Timotius. Sehingga Lois, Eunike, dan Timotius menjadi salah satu contoh pola 3 generasi di dalam Alkitab. Dan ini terjadi di dalam diri Fanny. Neneknya ini dengan sabar mendidik Fanny kecil, membacakan Alkitab, menjelaskan iman kepada Fanny. Dan ketika Fanny merasa sedih karena dia nggak bisa bermain seperti anak-anak yang lain karena dia buta, neneknya selalu mengajarkan cara Fanny berdoa kepada Tuhan, terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Si Fanny kecil udah mengalami, punya iman yang bertumbuh. Si Fanny kecil udah mengenal siapa itu Yesus, mengenal pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, neneknya ini sangat berperan besar di dalam hidupnya. Ya, kita akan lihat berikutnya. Selain itu juga ada seorang wanita kaya bernama Nyonya Hawley. Nyonya Hawley ini menolong si Fanny buta ini dari kecil untuk menghafal Alkitab. Sehingga si Fanny ini bisa hafal kitab Taurat, berarti Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dia juga bisa hafal Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dia juga bisa hafal Amsal. Dia juga bisa hafal kitab Kidung Agung. Ya. Dan juga dia bisa menghafal Mazmur ya. Yuk kita hitung ya berapa kitab yang dia hafal ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jelas 5 ya. Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes 9 ya. Amsal 10. Kidung Agung 11, Mazmur 12. Dia bisa menghafal 12 kitab. Bayangkan aja itu ya kan. Ini ditolong oleh seorang wanita kaya bernama Nyonya Hawley. Ya, jadi Nyonya Hawley ini semacam kayak guru spiritualnya si Fanny Crosby ini ya. Bayangkan. Nah,
membuat orang lain itu terkagum-kagum. Misalnya, Fani, coba kamu sebutkan Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Nah, saya cuma bisa sampai situ. Tapi kalau Fani bisa hafal. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin, bla 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 bla. Saya lupa itu sampai bawah ya. Saya cuma berhasil titik ya. Itu baru satu pasal. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya cuma taunya paling Mazmur 1, Mazmur 23, Mazmur 150. Tapi kalau Fani seluruh Mazmur hafal ya kan. Orang-orang merasa terkagum-kagum. Tapi dia merasa biasa aja tuh gitu kan. Meskipun begitu, dia merasa bersyukur sebab dengan kebutaannya ini malah dia bisa gampang menghafal. Jadi ada keadilan Tuhan. Ketika matanya nggak bisa melihat, Tuhan membuat daya hafalnya, daya ingatnya itu lebih tajam dari orang-orang lain. Fani tidak pernah merasa sedih karena kebutaannya ini. Bahkan ketika Fani itu berusia 8 tahun, dia membuat puisi seperti ini. Saya akan bacakan dalam bahasa puisi ya. Setelah itu Bu Christine ya, kita akan bacakan dalam bahasa puisi. Saya akan sampai kata hati ya. Hati ini berpuas hati. Bu Christine lanjutkan dari kata banyak sampai melakukannya ya. Bagaimana Bu Christine? Apakah Anda siap? Halo? Bu Christine termute ya. Ya, siap ya Bu? Kita baca puisinya sama-sama ya Bu? Yang anak tuh ya Bu? Enggak, Ibu dari kata banyak ini, dari kata banyak sampai melakukannya. Jadi saya bait 1, Ibu bait 2 ya. Siap ya? Oke. Oh, aku anak yang sangat berbahagia meskipun tidak bisa melihat. Aku memutuskan bahwa di dunia ini aku akan berpuas hati. Banyak berkat ku nikmati yang tidak orang lain dapati, untuk menangis atau berduka karena aku buta. Aku tak akan melakukannya. Wah, luar biasa kolaborasi Ibu Grace dengan Bu Christine ya. Kita belajar. Ini anak umur 8 tahun udah tahu artinya bersyukur, udah tahu artinya bersukacita senantiasa, sudah tahu artinya tidak mengeluh, tidak menggerutu, tidak mengomel, tidak bersungut-sungut. Anak umur 8 tahun sudah bisa tough gitu ya. Anak umur 8 tahun sudah bisa tegar menghadapi tantangan sejak dia masih bayi. Anak umur 8 tahun memutuskan, aku tidak akan berduka, aku tidak akan menangis. Walaupun aku buta, aku nggak akan melakukan itu, menangis atau berduka. Ya, saya sangat terharu lewat kesaksian ini. Anak umur 8 tahun tuh kelas 2 SD loh ya. Bayangkan tuh, kelas 2 SD sudah bisa bikin puisi yang isinya tentang suatu komitmen, suatu keputusan untuk dia tidak mau berduka walaupun dia buta. Dia akan berpuas hati, dia memutuskan untuk berbahagia. Berbahagia itu adalah keputusan. Berpuas hati itu adalah keputusan. Menggerutu, mengomel, menangis, meratap, itu juga adalah keputusan. Tetapi Fanny Crosby memutuskan yang benar. Dia akan tetap berpuas hati, dia akan tetap berbahagia walaupun dia buta. Wow, bayangkan anak umur 8 tahun. Artinya tingkat kedewasaan Fanny Crosby ini begitu matang sehingga membuat dia ini bisa menerima kenyataan yang dia hadapi. Tidak melakukan denial atau penyangkalan. Umur 8 tahun dia bisa menerima kenyataan pahit yang harus dia alami. Umur 8 tahun dia bisa memutuskan satu sikap hidup, satu arah kehidupan dia ke depan mau seperti apa. Dia anak umur 8 tahun udah paham bahwa mengeluh, menggerutu, mengomel, meratapi diri, mengasihani diri sendiri itu akan membuang-buang waktu aja. Itu nggak akan membuat hidupnya itu move on. Itu nggak akan membuat hidupnya itu melaju. Melainkan itu akan membuat hidupnya itu membuang waktu yang sia-sia.
Anak umur 8 tahun udah paham. 8 tahun ini si Fanny Crosby kecil, anak umur kelas 2 SD ini sudah paham bagaimana caranya dia ini menetapkan hidupnya sendiri, mengatur arah langkah hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya sangat kagum ya. Nah, saya pernah baca bukunya tentang Fanny Crosby ini, tapi saya nggak tahu bukunya sudah kemana ya, dipinjam orang dan sebagainya, nggak dikembalikan. Saya sangat kagum sekali dengan kisahnya Fanny Crosby ini. Dari sini kita bisa merenungkan 2 ayat ini. Yang pertama adalah Filipi 4 ayat 4. Ayo para woman, ingat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat ini adalah ayat yang dikhotbahkan oleh pembimbing rohani saya di persekutuan siswa Kristen Perkrisma, yaitu di sekolah saya Persekutuan Siswa Kristen Santa Maria. Waktu saya SMA itu, waktu saya umur 17 tahun dirayakan, saya undang teman-teman pengurus Persekutuan Siswa Kristen Malang itu, yang satu sekolah sama saya itu, untuk makan-makan gitu ya, umur 17 tahun. Dengan pembimbing rohani saya waktu itu, dia menyampaikan satu ayat ini, Filipi 4 ayat 4 ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi ayat ini saya ingat terus sampai sekarang, karena ini ayat yang sangat istimewa yang diberitakan dalam khotbah ketika saya berulang tahun umur 17 tahun. Dan ayat ini sangat powerful, artinya senantiasa. Walaupun Fanny Crosby menyadari dia tidak seperti anak-anak lain pada umumnya yang tidak buta, walaupun dia tidak seperti anak-anak lain pada umumnya yang matanya itu bisa melihat dengan jelas, walaupun dia seperti hidup di dalam dunia yang gelap, dia memutuskan untuk tetap bersukacita. Senantiasa dalam keadaan buta pun tetap bersukacita. Ayat kedua yang menginspirasi kita adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selain bersukacita senantiasa, Tuhan juga ingin kita dalam segala hal itu apa? Mengucap syukur. Kadang-kadang nggak enak, peristiwanya nggak enak, tetap mengucap syukur. Kadang-kadang peristiwanya itu menyakitkan, tetap mengucap syukur. Kadang-kadang peristiwanya itu mengecewakan, tetap mengucap syukur. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Tuhan tidak menghendaki kita jadi orang yang mengomel, ibu-ibu yang suka ngomel, ibu-ibu yang suka protes, ibu-ibu yang suka menggerutu, ibu-ibu yang suka bawel kayak gitu ya. Tuhan maunya ayo ngucap syukur. Terutama ibu-ibu ini hati-hati ya. Suka ngomel, suka menggerutu, suka mengeluh, suka berbantah-bantah, suka ngajak suaminya, anak-anaknya bertengkar, tetangganya siapapun diajak bertengkar ya kan. PEW, problem emosi wanita ya kan. Hati-hati loh ya. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berikutnya kita lihat, pada usia 12 tahun, Fanny itu bersekolah di institut khusus untuk orang buta di New York. Ini seperti ini sekolahnya. Ya, saya browsing di internet ketemu gambar ini ya. Dan lalu ketika dia lulus, dia menjadi guru di tempat itu. Ya, jadi dia menjadi guru di alma maternya sendiri ketika dia lulus dari sekolah itu. Dan pada saat dia menjadi guru itu, dia terus menulis puisi. Dia ini kecerdasan berbahasanya sangat tinggi ya. Dia ini terus menulis puisi ya. Sebelum sampai di cerita ini, saya akan mundur sedikit dari buku yang pernah saya baca dan saya ingat. Saya lupa di umur berapa gitu ya. Fanny Crosby ini diajak oleh orang tuanya untuk pergi ke luar negeri untuk mengobatkan matanya ke dokter mata kayak gitu. Ke dokter mata yang benar-benar profesional. Jadi mereka harus naik kapal untuk pergi ke dokter yang benar-benar spesialis mata kayak gitu, yang pada zaman itu tersohor, dokter yang tersohor sampai mereka harus ke luar negeri untuk menemui dokter ini gitu ya. Mereka naik kapal laut gitu. Saya kurang tahu ya zaman itu sudah ada pesawat atau belum ya. Lupa saya mau tengok ya. Nah, ketika dia ke dokter itu, dikisahkan bahwa pada saat dia umur 6 minggu, matanya infeksi, dikasih bubur panas, lalu menjadi buta. Sama dokter itu diperiksalah mata Fanny ini. Si Fanny Crosby ini matanya diperiksa sama dokter itu.
Lalu dokter itu berbicara kepada mamahnya atau papanya, saya lupa ya, karena udah lama sekali saya baca buku Fanny Crosby ini. Ketika berbicara, dokter itu berbicara, si Fanny ini mendengar, nguping kayak gitu. Dia juga kepo, ingin tahu itu dokternya ngomong apa gitu kan. Lalu dia dengar satu kata, dokter itu bilang bahwa si dokter yang dulu yang mengobati dia waktu dia bayi itu melakukan malpraktek. Malpraktek itu adalah kesalahan pengobatan yang dilakukan karena human error, karena kesalahan manusia, karena kelemahan si dokter. Dokter itu kan juga manusia ya, punya kelemahan ya. Karena human error itu disebut malpraktek kayak gitu. Hati Fanny pada saat itu hancur sebagai seorang anak karena dia pada saat menyeberang lautan untuk pergi ke dokter itu, dia punya harapan pulang dari sana, dia bisa melihat. Dia punya harapan pulang dari sana, dia akan menjadi seorang anak yang sembuh dari kebutaannya. Dia berharap pulang dari sana, dia akan menjadi normal seperti teman-temannya. Tetapi kenyataannya kata malpraktek yang muncul di telinganya, yang hanya mampir di telinganya itu membuat dia sadar bahwa dia akan seumur hidup menjadi buta. Dia nggak bisa disembuhkan lagi. Tapi yang menarik pada saat dia naik kapal pulangnya, kalau nggak salah ya, ini saya salah antara ingat dan tidak ya. Nanti saudara bisa berburu bukunya ya. Bagus banget bukunya ya. Dalam perjalanan pulang kalau nggak salah, itu dia di kapal tuh tidur mendengar suara ombak. Di dalam suara ombak itulah dia dibuai, ngantuk-ngantuk dengar suara ombak. Di dalam suara ombak itulah dia mendengar suara Tuhan. Tapi saya lupa di dalam ombak itu Tuhan ngomong apa gitu loh sama dia. Itu Alkitabiah nggak? Alkitabiah. Karena waktu Elia itu depresi karena mendapat ancaman pembunuhan dari Isabel, istrinya Ahab, Raja Ahab. Itu Elia naik ke tempat yang tinggi ya kan. Dikatakan dalam angin badai tidak ada suara Tuhan. Di dalam gempa, petir, menyambar, nggak ada suara Tuhan. Baru di angin sepoi-sepoi, baru suara Tuhan datang. Artinya, Tuhan itu juga bisa bicara lewat berbagai cara. Alkitab pun berkata, pohon pun bertepuk tangan memuji Tuhan. Artinya alam semesta ini bisa memuji Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu melarang anak-anak ini menyanyi, memuji aku bisa loh membuat batu-batu ini berteriak. Jadi kesaksian Fanny Crosby itu Alkitabiah. Tuhan bisa bikin batu berteriak. Tuhan juga bisa bikin ombak itu berbicara kepada Fanny Crosby di dalam kapal. Ya, luar biasa ya. Wow, saya sangat terberkati. Disitulah setelah Fanny Crosby mendengar suara Tuhan bersamaan dengan datangnya ombak di kapal itu. Disitulah dia memutuskan untuk tidak akan menyesal, tidak akan sedih, tidak akan meratapi dirinya, tidak akan menangis. Mungkin ya setelah peristiwa itu muncul puisi yang tadi ya. Mungkin apa umur 7, umur berapa dia dibawa berobat oleh orang tuanya ke luar negeri. Nah, sekarang kita lihat setelah dia menyelesaikan pendidikan dan jadi guru di sekolah orang buta di New York, ya, si Fanny ini akhirnya menikah dengan rekan gurunya yang namanya Alexander Van Alstine. Alexander Van Alstine ini juga orang buta juga. Jadi mereka ini dua-dua sama-sama buta dan mereka ini adalah sama-sama guru di sekolah orang buta itu. Dan mereka jatuh cinta dan Tuhan mempertemukan mereka, akhirnya mereka pun menikah. Ya. Dan ternyata Fanny ini tidak cuma pintar bikin puisi, dia juga seorang pemain organ. Oh, sorry. Si Alexander Van Alstine ini seorang pemain organ yang terkenal di New York. Maaf ya, bukan si Fanny-nya ya, tapi suaminya. Suaminya ini seorang pemain organ yang terkenal. Bayangkan, Tuhan kasih jodoh di mana suaminya ini seorang pemain organ. Sementara si Fanny ini suka membuat syair, suka membuat puisi. Kita lihat yang berikutnya. Fanny sendiri sebenarnya juga pandai bermain harpa dan piano. Oh ya, benar. Fanny sendiri juga pandai bermain harpa dan piano. Dia ini seorang musisi, seorang yang diberi Tuhan kecerdasan berbahasa yang tinggi dan juga diberi Tuhan kecerdasan music smart yang tinggi ya. Word smart dan music smart ya kan.
Lalu beberapa tahun kemudian ada penerbit buku bernama Bigelow and Main. Bigelow and Main. Penerbit ini meminta Fanny setiap minggu menulis 3 lagu. Yang buku ini akan diterbitkan untuk sekolah minggu. Jadi si Fanny ini awalnya menulis lagu untuk sekolah minggu. Jadi berawal dari pelayanan anak, berawal dari pelayanan anak sekolah minggu. Seorang penerbit meminta Fanny menulis 3 lagu setiap minggu. Wah, itu luar biasa loh, 3 lagu itu banyak loh ya. Kalau bagi saya seorang musisi juga, musisi gerejawi, lagu yang saya tulis itu baru sedikit, mungkin baru 6 atau 7 lagu. Padahal saya sekolah musik dari tahun 91 ya kan. Sedangkan si Fanny Crosby ini setiap minggu harus ciptakan 3 lagu untuk penerbitan buku sekolah minggu. Wow, luar biasa ya. Dan kita lihat di dalam seumur hidupnya Fanny Crosby itu telah menulis 9.000 lagu himne. 9.000. Dari tahun 1820 dia lahir sampai dia mati tahun 1915 muncullah 9.000 lagu himne. Mungkin kalau Anda ya nggak tahu lagu himne ya, lagu himne itu lagu-lagu yang berbait-bait, lagu-lagu yang sering dinyanyikan di gereja-gereja beraliran Protestan kayak GKI, GKJ, Gemim, Gap Sultra, Gemit, GSJ GKJW, GKI, kayak gitu-gitu ya. Reform ya, kayak gereja-gereja beraliran Protestan itu mereka kebanyakan menyanyikan lagu himne. Tapi lagu himne juga banyak dinyanyikan di gereja-gereja beraliran karismatik ataupun Pentakosta ya, seperti kami memuji kebesaran-Mu. Saya nggak berani nyanyi penuh ya, nanti terkena ranah YouTube ya. Itu juga dinyanyikan oleh jemaat-jemaat di gereja beraliran Pentakosta ataupun karismatik. Jangan salah ya, orang-orang karismatik dan Pentakosta juga menyanyi, walaupun nggak banyak yang mereka nyanyikan, hanya lagu-lagu yang terkenal saja ya kan. Nah, sampai meninggalnya dia telah menulis 9.000 lagu. Begitu produktifnya Fanny Crosby ini, begitu setianya, sekali dia dipanggil Tuhan untuk menulis lagu, dia lakukan terus dengan setia. Ya, begitu produktif sampai muncul 9.000 lagu. Luar biasa ya. Dan lagu-lagunya ini banyak digemari orang dan menjadi lagu-lagu abadi yang sampai kini sering dinyanyikan oleh orang-orang. Contohnya lagu Blessed Assurance, ku berbahagia yakin teguh. Anda pasti tahu lagunya. Ku berbahagia yakin teguh, dan seterusnya. Yesus abadi kepunyaanku, gitu ya, kira-kira lagunya seperti itu ya. Dan juga ada lagu yang terkenal, All the way my Savior leads me, di jalanku diiring. Nah, berikutnya lagu-lagu terkenal saya munculkan di sini, yaitu Pass me not, O gentle Savior. Mampirlah dengar doaku. Ya, itu ya. Itu ciptaannya Fanny Crosby ya. Kita nggak tahu ya. Banyak kita nyanyi itu nggak tahu penciptanya. Makanya kalau saya himbau para pelayan musik, para pelayan WL, para pelayan operator LCD, para pelayan screen, tolong kalau menyanyikan lagu itu tulis judul dan penciptanya sebelum keluar syairnya. Waktu masih intro, keluarkan judul dan siapa penciptanya. Kalau itu lagunya di arrangernya siapa kalau lagu itu di aransemen. Kalau lagu itu compose-nya siapa komposernya. Ya, itu ditulis pada saat intro, ditulis, dicantumkan, dimunculkan. Nanti kalau waktu syair baru munculkan syairnya, untuk menghargai pencipta lagu, untuk menghargai pengaransemen lagu, untuk menghargai komposer, untuk menghargai arranger, untuk menghargai songwriter, kayak gitu. Ya. Nah, kita lihat di sini ada lagunya lagi yang berjudul Safe in the Arm of Jesus. Selamat di tangan Yesus.
selamat di tangan Yesus. Gitu, kira-kira lagunya gitu ya. Lalu ada Jesus keep me near the cross, pada kaki salibmu. Saya agak lupa-lupa kalau lagu ini. Berikutnya ada I'm thine, O Lord, aku milikmu, Yesus Tuhanku. Dan masih banyak lagi lagunya, ribuan lagunya ya kan. Luar biasa sekali. Kita akan lihat Tuhan merencanakan yang terindah bagi Fani dengan kebutaan ini. Ya, walaupun dia buta, ada rencana indah di balik itu semua. Hal ini disadari banget sama Fanny Crosby. Dia nggak pernah menyesali kekurangannya, dia malah berkata begini, kebutaan ini adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada saya. Wah, hal terbaik loh. Bukan kebutaan ini sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup saya. Enggak, tapi hal terbaik yang pernah terjadi pada saya. Dia juga berkata gini, apakah jika saya tidak buta, hidup saya bisa seindah sekarang ini? Saya merinding ya dengar kata-kata ini ya. Apakah jika saya tidak buta, hidup saya bisa seindah sekarang ini? Artinya dia nggak cuma menerima kebutaannya, tetapi dia menikmati kehidupannya yang buta itu. Dia bisa bersyukur dengan kehidupannya yang seindah itu. Di kesempatan lain dia berkata, tampaknya ini memang berkat dari Tuhan, yaitu bahwa saya harus buta seumur hidup. Dan saya bersyukur untuk perkecualian ini. Seandainya besok saya ditawari untuk bisa melihat dunia ini dengan sempurna, saya tidak akan menerimanya. Saya mungkin tidak akan pernah bernyanyi memuji Tuhan jika saya lebih tertarik pada penglihatan yang lebih indah dan menarik. Jadi ditanya tuh sama orang-orang, seandainya kamu diberi kesempatan kedua untuk hidup, kamu milih buta atau bisa melihat? Dia milih buta. Kenapa? Karena dia merasa kalau dia itu buta, disitulah dia bisa menyanyi, memuji Tuhan. Kalau dia nggak buta, bisa aja dia kerinduannya menyanyi, memuji Tuhan itu bisa pudar gara-gara dia melihat hal-hal yang indah dan menarik. Dia benar-benar menyadari panggilannya, destiny Tuhan dalam hidupnya. Dia sadari visi Tuhan dalam hidupnya begitu tajam, dia bisa menangkap hal itu. Dan satu kali ada seorang pendeta yang merasa iba kepada Fanny Crosby. Dia berkata gini, sungguh kasihan, yang Maha Kuasa melimpahkan bakat yang melimpah-limpah pada Anda, tetapi tidak memberikan penglihatan kepada Anda. Wah, pendeta loh ini yang ngomong ya. Pendeta ini membelas kasihani dia. Kasihan banget sih lu, bakatmu banyak, tapi sayang kok lu buta ya, ibaratnya gitu ya kan. Fanny langsung menjawab, jika aku bisa dilahirkan lagi, aku akan mengajukan permintaan agar dilahirkan dalam keadaan buta. Loh, mengapa begitu? Tanya si hamba Tuhan dengan kaget. Karena ketika saya sampai di surga nanti, yang saya ingin pertama kali saya lihat adalah juru selamat saya. Jadi si Fanny Crosby yang buta ini, dia ingin kalau dikasih kesempatan, Tuhan kasih kesempatan, yaudah kamu boleh dilahirkan lagi, kamu pilih buta atau melihat? Buta. Dokternya kaget, loh kok bisa gitu? Apa alasannya? Karena nanti di surga kalau aku buka mata, aku ingin pertama kali yang tak lihat itu adalah juru selamatku. Wah, luar biasa ya. Saya sangat terberkati oleh kisah Fanny Crosby ini. Baik, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah ternyata Fanny Crosby tidak pernah menganggap penderitaannya karena dia buta itu sebagai sesuatu yang harus ditangisi. Justru karena dia buta itulah Fanny tahu itulah cara Tuhan memberikan kepada hidupnya suatu berkat sehingga hidupnya bisa menjadi indah. Menciptakan ribuan himne, dinyanyikan dalam berbagai bahasa, dinyanyikan orang-orang di seluruh dunia. Lewat ciptaannya, lewat syair-syair yang dia nyanyikan, banyak orang di seluruh dunia terbangkitkan imannya, terbangkitkan pertumbuhan pengenalannya akan Tuhan, menyelami pengalaman yang dialami oleh Fanny Crosby ini bersama dengan Tuhan lewat lagunya. Orang-orang pun ikut mengalami pengalaman yang sama walaupun mungkin kisahnya berbeda. Karena apa? Ketika seseorang itu menciptakan lagu, lagu itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi orang lain atas lagu itu. Ini nggak saya siapkan, tapi saya akan coba kembangkan materi ini. Kita buka Mazmur 51. Mazmur 51 seperti ini.
Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsyeba. Artinya Mazmur 51 ini isinya pengakuan dosa Daud. Sampai ayat 21 itu full, satu pasal isinya pengakuan dosa Daud. Dikatakan untuk pemimpin biduan, artinya lagu ini dinyanyikan oleh paduan suara choir di zamannya Daud ataupun dinyanyikan oleh solois, kita nggak tahu. Karena pemimpin biduan ini apa mau menyanyi sendiri sebagai solo atau kuartet atau vokal grup atau ajak paduan suara untuk nyanyi. Karena di zamannya Daud itu ada pondok Daud yang 24 jam non-stop selalu ada praise and worship di situ. Nah, nyanyian pengakuan dosa yang diciptakan oleh Daud ini juga akan dinyanyikan di situ. Otomatis lagu ini akan didengar oleh seluruh orang Israel. Otomatis pengakuan dosa Daud ini akhirnya menjadi terbuka, menjadi konsumsi umum. Dan ketika lagu ini dinyanyikan sebagai lagu baru, lagu ini akan menginspirasi orang-orang. Daud aja seorang raja bisa jatuh dalam dosa. Daud aja seorang yang diurapi Tuhan bisa kepleset dalam dosa pelecehan seksual kepada Betsyeba. Daud aja orang yang seperti itu ternyata juga mau mengambil langkah untuk bertobat. Daud aja orang yang sudah luar biasa dipakai Tuhan, ketika ditegur Tuhan tetap mau merendahkan diri, tetap mau bertobat. Daud itu yang terkenal pahlawan perang, pemimpin negara, seorang raja yang keren, yang hebat, tak mau rendah hati membuka hatinya bahwa dia itu pernah jatuh dalam dosa. Itu memberi inspirasi pada banyak orang. Nah, itu juga yang terjadi pada Fanny Crosby. Semua pengalaman imannya dia kepada Tuhan ketika itu dituangkan dalam suatu lagu, itu memberkati jutaan miliaran orang karena lagu itu abadi, dinyanyikan terus. Mungkin juga siapa tahu kita di surga juga menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Fanny Crosby ya. Karena nggak mustahil lagu yang dia ciptakan itu adalah hikmat yang turun dari surga, dinyanyikan di bumi. Nanti di surga kita nyanyikan lagi, bisa saja itu terjadi ya kan. Nah, sekarang kita lihat satu ayat dari kesimpulan bahwa Fanny Crosby nggak pernah menganggap penderitaannya karena ia buta itu harus ditangisi. Justru karena dia buta itu adalah cara yang dia sadari, itu adalah cara Tuhan memberikan kepada hidupnya suatu berkat. Dan dengan demikian hidupnya menjadi indah. Kita sampai kepada Filipi 1 ayat 29 ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Karunia nggak cuma keselamatan. Karunia nggak cuma bakat dan talenta. Karunia nggak cuma menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi karunia juga ada yang berjenis apa? Menderita untuk Dia. Si Fanny Crosby menderita sebagai seorang yang buta, tetapi dia menerima itu sebagai satu karunia, bukan sebagai suatu ganjalan, bukan sebagai suatu hal yang harus diratapi, bukan sebagai sesuatu hal yang harus ditangisi, bukan sebagai sesuatu hal yang harus disesalkan, bukan sebagai sesuatu hal di mana dia harus menaruh dendam kepada dokter yang mengobati dia waktu dia umur 6 minggu malah dikasih bubur panas. Orang yang ngaku-ngaku dokter, ya mungkin itu dokter abal-abal atau bagaimana, kita nggak tahu ya kan. Malpraktek malah dikasih bubur panas, malah dia buta ya kan. Dia menaruh pengampunan, melepaskan pengampunan buat dokter ini. Dia nggak menjadikan dirinya itu playing victim. Dia nggak menjadikan dirinya itu sebagai mental korban. Aku ini korban, gak seperti itu. Tapi dia mau menerima penderitaan yang harus dialami, yang itu adalah Tuhan kehendaki. Untuk apa? Menjadi satu karunia. Penderitaan tuh macam-macam ya, Bapak, Ibu, Saudara, para woman. Penderitaan tuh bisa berupa ujian. Penderitaan itu bisa berupa Tuhan sengaja melakukan itu ke kita supaya kita belajar ketetapan Tuhan. Ada itu ayatnya ya. Di Mazmur, coba kita lihat ya, Mazmur 90. Mazmur 90 ayat 15. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Engkaunya huruf besar,
seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Tuh katanya Tuhan tuh merancangkan damai sejahtera, nggak pernah merancangkan kecelakaan. Iya benar. Artinya gini, Tuhan itu juga menindas kita. Tuhan itu juga mengizinkan kita mengalami celaka. Tetapi kecelakaan kita itu tidak membuat kita binasa. Tetapi penindasan yang Tuhan lakukan itu di dalam kesetiaannya. Beda kalau manusia menindas sesamanya itu tidak dalam kesetiaan. Tapi kalau Tuhan menindas manusia itu demi kesetiaannya. Dan untuk apa Tuhan menindas kita? Supaya kita belajar ketetapan Tuhan. Bentar ya, saya akan carikan ayatnya di sini. Karena ini sangat penting ya. Saya nggak hafal ayatnya. Ayatnya ada di Mazmur 119. Yuk kita buka ya. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Artinya Tuhan itu juga menindas kita. Untuk apa? Untuk kita mempelajari ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi orang menderita itu ada beberapa macam diuji sama Tuhan. Seperti Ayub, ditindas seperti Hagar. Hagar itu Tuhan bilang, kembalilah kepada nyonyamu, biarkan engkau ditindas di bawah kekuasaan dia. Tuhan mengizinkan Hagar ditindas oleh nyonyanya. Lalu penderitaan itu juga bisa karena kesalahan kita sendiri. Seperti Simpson, matanya dicungkil, dimasukkan penjara, disuruh giling. Itu kesalahannya sendiri. Ada juga penderitaan yang semacam ini adalah suatu karunia. Si Fanny Crosby itu menangkap penderitaan yang dia alami itu sebagai suatu karunia. Wow, luar biasa ya. Luar biasa ya. Nah, saya munculkan di sini referensinya. Sebentar. Referensinya saya ambil dari lebih dari pemenang.wordpress.com, kisah inspiratif Francis Jane Crosby. Seperti itu materi kita hari ini saya kembalikan kepada Ibu Christine. Ibu Desi ya. Shalom. 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 Ya, ada Bu Lisa ini tadi, Bu Lisa Angela siapa tadi? Ya, ada Bu Lisa Angela. Ya, silakan. Terima kasih Bu Grace. Suatu kisah yang sangat menginspirasi buat kita semua, mengajarkan bahwa harus bersyukur dalam segala keadaan. Ya. Memang kita ini banyak terkadang, apalagi di masa tahun belakangan ini ya, dengan segala isu yang ada, kadang kita jadinya, kalau kata halusnya, menggerutu sama Tuhan. Mau seperti apa. Tapi dari kisah Fanny ini kita belajar bahwa kita bersyukur apapun keadaan kita. Karena Fanny aja yang mengalami kebutaan karena kesalahan orang lain, itu bisa dikatakan kesalahan orang lain karena malpraktek ya. Tapi dia memiliki banyak kasih karunia yang Tuhan berikan untuk menutupi satu kekurangan dengan banyak kelebihan. Sampai sekarang lagu-lagunya itu kita terus nyanyikan dan benar-benar membuat kita semakin kuat untuk dekat kepada Tuhan, sama seperti penciptanya begitu dekat dan bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah untuk pagi hari ini kita itu diberi pengajaran bagaimana bersyukur atas satu kekurangan, tapi kita diberikan banyak kelebihan. Bukan begitu, Ibu Chris? Ya, amin, amin, amin. Ya, saya percaya setiap orang itu dikasih Tuhan talenta ya, 1, 2, 5. Dan ada hal-hal yang kekurangan yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin ketimpangan di keluarga, mungkin ada apalah, di setiap orang bisa unik. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu memberikan perimbangan dalam hidup kita. Seperti Fanny kan, dia buta, tapi dia bisa menghafal 12 kitab loh, nggak main-main. Itu luar biasa ya.
Iya. Ya, kisah ini juga banyak gitu yang dialami oleh orang-orang, apalagi kalau orang apa ya, maaf omongan itu memiliki kekurangan dalam penglihatan, Tuhan pasti kasih satu kelebihan yang lain yang Amin. orang lain itu tidak miliki gitu ya kan. Sama seperti kita, kalau kita mungkin sempurna secara fisik, kita memiliki kekurangan yang lain, kita selalu ingat bahwa ada kelebihan yang kita pasti punya, namun kita sendiri tidak menyadari. Nah, itulah yang harus kita gali, apa kelebihan kita, agar kita tahu bersyukur sama Tuhan dan minta sama Tuhan apa sih yang menjadi kelebihan kita supaya kita bisa menjadi dampak bagi sesama, bagi diri kita Amin. sendiri, Amin. dan bagi semua orang. Amin, Seperti Bu. itu ya, Bu Ya, Kris ya. setuju, sepakat setuju. Aduh. Ya, sungguh hari ini banyak cerita dan juga motivasi buat kita semua, terutama buat ibu-ibu, orang tua, bapak-bapak yang juga hadir pada pagi hari ini dalam acara Women Ministry di JCA, agar kisah inspiratif dari Fanny Crosby ini mampu memberikan teladan bagi kita semuanya, dan kita juga mencari apa yang menjadi kelebihan kita. Kalau banyak orang yang belum sadar apa yang menjadi kelebihannya, kita mencari, bertanya sama Tuhan, dan menggali itu di dalam kehidupan kita. Amin. Mas, kita ada pengumuman, Baik. Bu Grace? Ya. Kita akan dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Christine. Sebentar, ini layarnya menjadi kecil. Tunggu sebentar. Tunggu sabar ya. Kenapa ini masih yang tadi ya, PowerPoint-nya? Tunggu sebentar. Ini ada Bapak ya, Bapak James. Selamat datang, Pak James. Selamat datang, Pak James. Bentar, ini kenapa nggak mau keluar PowerPoint-nya? Tunggu. Bisa kebaca nggak ya, Bu, pengumumannya ini? Tunggu sebentar. Nggak mau, Ibu, dia. Bentar ya, saya besarkan. Tadi udah saya siapkan, tapi dia error lagi. Oke, bisa ya, Bu? Ketampil ya? Masih loading di sana. Oke, silakan, Bu. Oke, pengumuman kita, Jenius Secara Alkitab menggelar kelas-kelas online yang dapat diakses secara gratis di channel YouTube Jenius Secara Alkitab dalam masing-masing playlist. Jadi kalau kita buka channel YouTube-nya, ada playlistnya di situ. Itu meliputi kelas-kelas sebagai berikut, yaitu kelas dari God's Handmade, itu merupakan kelas janin untuk usia 40 minggu usia janin dalam kandungan. Kemudian Victory Kids, kelas bayi, usia untuk 0 sampai 5 tahun. Kemudian Restore Our Family, kelas anak usia 5 sampai 12 tahun. Lalu ada juga kelas remaja dan pemuda untuk usia 12 sampai 21 tahun, itu setiap Selasa jam 17 WIB, The Holy Generation namanya. Kemudian ada kelas parenting, kelas penggiat anak, lalu kelas woman yang bisa diikuti juga oleh bapak-bapak, keluarga, seperti hari ini setiap Sabtu jam 9 WIB. Kemudian kelas berbagi rema, lalu kelas aspek kehidupan itu setiap Jumat pukul 18 WIB. Sekarang 19 kalau nggak salah ya, WIB. Lalu ada program baru dari JCA di tahun 2025 ini, yaitu kelas pola asuh Alkitab. Nah, ini juga nanti ada peluncuran buku. Nah, bapak ibu semuanya yang mengikuti
program JCA harus mengikutinya nanti ya. Ini tentang kelas yang membahas bagaimana 50 binatang dalam Alkitab yang disebut dengan anaknya, telurnya, sarangnya, kawasannya, kawanannya, atau bangsanya yang menggambarkan pola asuh negatif atau positif. Jadi kita belajar bagaimana pola asuh dari binatang itu yang bisa kita terapkan buat keluarga. Itu akan dimulai di bulan Maret ini. Ditunggu aja setiap Sabtu jam 20 atau jam 8 malam WIB. Lalu ada JCA Talk Show. Nah, ini program yang kita tunggu-tunggu setiap bulannya di Kamis kedua. Kemudian kelas kesehatan ala Alkitab setiap bulan pada hari Kamis ketiga, minggu ketiga. Kemudian kelas psikologi Alkitab setiap bulannya Kamis minggu keempat. Kemudian itu kelas assessment tadi, kelas untuk ibu hamil, pranatal, janin yang akan membahas materi terkait kebidanan setiap bulannya, setiap minggu kelima gitu. Jadi dinantikan di minggu kelima ya, kelas God Help Me. Demikian ya Bu ya, masih ada lagi kan? Saya tambahkan, untuk kelas kesehatan ini yang mengajar adalah Dr. Angela Wina. Memang beliau ini seorang dokter yang bekerja di perusahaan ya. Lalu ada kelas psikologi, ini pengajarnya adalah sarjana psikologi Ibu Tisa Indah Nugraheni. Jadi tahun 2025 ini kita mulai pembicaranya nggak yang geresumilat terus gitu ya. Saya mulai menggandeng pembicara-bicara lain. Kelas psikologi Alkitab ini setiap Kamis keempat akan diampu oleh pembicaranya Ibu Pendeta Muda Tisa Indah Nugraheni, sarjana psikologi dan Master of Theology MTH. Ya. Lalu kelas God's Handmaid ini yang mengajar adalah 2 orang bidan, yaitu bidan bernama Ibu Santi dan bidan bernama Ibu Mike. Dua-duanya ini bidan. Jadi mereka nanti akan mengajarkan materi God's Handmaid atau untuk ibu-ibu hamil yang terkait dengan kebidanan. Misalnya kayak bagaimana cara menghitung hari kelahiran, apa bedanya melahirkan spontan dan sesar, bagaimana sih gizi untuk ibu hamil, ASI itu gunanya untuk bayi itu apa, kenapa kok kita harus kasih ASI, gimana caranya supaya ASInya itu bisa keluar lancar, caranya gimana, terus bagaimana caranya menghitung hari kelahiran, perkiraan kelahiran, terus apa aja yang harus kita perhatikan waktu kita hamil dan sebagainya gitu. Pokoknya 2 orang bidan ini benar-benar berpuluh-puluh tahun jadi bidan, mereka sangat berpengalaman ketemu dengan ibu-ibu hamil ya. Nah makanya setiap Kamis kelima, kalau minggu dalam bulan itu ada Kamis kelima pasti ada kelas God's Handmaid ini. Seperti itu Bu Christine. Ya, di kelas God's Handmaid ini bukan hanya untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu, tapi bapak-bapaknya juga harus ada. Gitu, betul, kan? Biar Karena, mendampingi istrinya gitu. Itu pekerjaan 2 orang pada dasarnya. Ada yang pemberi sponsornya soalnya. Jadi yang 1 orang pemberi sponsornya juga harus mendampingi biar tahu. betul. Ya kan? Iya, setuju. Jadi dinantikan semua kelas itu, jangan lupa untuk hadir karena pasti acaranya menarik, materinya jauh lebih menarik. Terima kasih buat semuanya. Jadi memang JCA ini dikonsep untuk memberikan banyak materi untuk seluruh keluarga di Indonesia. Untuk pagi hari ini kita sebentar lagi akan menutup acaranya. Kita beri kesempatan kepada Ibu Chris memberikan conclusion-nya. Nanti ditutup dalam doa. Oke. Conclusion-nya atau power statement terakhir dari saya, closing statement-nya adalah ayo kita meneladani Fanny Crosby. Dia bukan orang yang sempurna, tetapi dari kisah hidupnya kita bisa melihat banyak teladan baik yang bisa kita ambil. Kedewasaannya untuk menghadapi tekanan, ya kan? Mengucap syukur dalam segala keadaan, ya kan? Memutuskan untuk berbahagia. Berbahagia itu adalah suatu keputusan untuk bersukacita senantiasa. Dan hidupnya produktif. Sepanjang hidupnya menghasilkan ribuan lagu. Dan hidupnya jadi berkat buat orang banyak. Kesimpulannya adalah selesai dengan diri sendiri. Baru Tuhan bisa kita pakai diri kita untuk orang lain.
Kalau diri kita sendiri belum selesai, masih mengeluh, masih menggerutu, masih ngomel-ngomel, masih protes sama Tuhan, masih nggak bersyukur, maksudnya menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang tua, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan ini itu ya kan. Itu artinya kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Nah, kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri, jangan harap Tuhan bisa pakai kita kayak Fanny Crosby, bisa jadi berkat untuk orang banyak. Selesai dengan diri sendiri, termasuk diantaranya mau mengampuni. Si Fanny Crosby mau mengampuni si dokter yang malpraktek sama dia itu waktu dia umur 6 minggu. Selesai dengan diri sendiri artinya tidak meratapi, tapi bersyukur. Selesai dengan diri sendiri artinya tetap belajar di New York sampai menjadi level pengajar, ya kan. Selesai dengan diri sendiri artinya tetap berproduktif walaupun dia diejek oleh pendeta yang kamu kok sayangnya talentanya banyak tapi kok sayangnya kamu buta ya. Dia nggak mau bergeming dengan orang-orang yang omongannya negatif walaupun tampaknya kayak kasihan, belas kasihan. Tapi dia nggak mau bergeming dengan kata-kata seperti itu. Dia nggak, iya ya Pak, saya kenapa ya banyak talenta tapi sayangnya kok saya buta ya gitu. Nggak, justru dia bilang, loh aku kalau dikasih kesempatan lahir lagi, aku mau tetap milih jadi orang buta. Kenapa? Orang pertama yang mau kuliah di surga nanti adalah Yesus. Wah, juru selamatku. Wah, keren banget. Yuk, kita bangkit. Selesai dengan diri sendiri supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi orang di sekitar kita. Seperti itu, Bu Christine. Oke, terima kasih Bu Grace. Semoga apapun yang kita dapat di pagi hari ini tentang kisah dari Fanny Crosby dapat kita pakai juga di kehidupan kita dan menjadi serupa dengan Kristus itu adalah tujuan dari hidup kita. Amin. Kita akan menutup acara kita pada pagi hari ini. Doa berkat dan doa penutup dari Ibu Grace kami persilakan. Ya, baik. Yuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar banyak dari Fanny Crosby adalah hamba-Mu yang Tuhan pakai di abad ke-18. Dan kisahnya bisa kami unduh, kami download di zaman sekarang ini. Beserta dengan foto-fotonya, gambar-gambarnya, karya-karyanya, syair-syairnya, kisah-kisah hidupnya. Kami bersyukur Engkau menaruh support system yang kuat dalam hidupnya, yaitu neneknya, dan juga ada orang kaya yang Tuhan pakai untuk dia boleh belajar menghafalkan Alkitab, 12 kitab dari kitab-Mu, dan itu memperkaya dia sehingga ketika dia menciptakan syair-syair, lagu, semuanya itu alkitabiah, semuanya itu membangun iman banyak orang dan membawa banyak orang lebih mengenal Engkau lewat lagu-lagu yang dia ciptakan. Kami juga mau hidup produktif seperti Fanny Crosby, Tuhan. Kami juga mau hidup bersyukur atas setiap mungkin penderitaan yang kami alami yang disebabkan karena itu adalah karunia, seperti yang dialami oleh Fanny Crosby. Kalau itu adalah karunia penderitaan, kami mau bersyukur Tuhan. Yang penting jangan sampai kami ini menderita karena kesalahan kami sendiri. Tapi kami mau menerapkan firman-Mu berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kami mau berjuang untuk mengejar kekudusan karena kami tahu kekudusan kami boleh dedikasikan jadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih berkati Bu Christine yang sudah melayani Tuhan hari ini, hamba-Mu dan juga para pendengar. Engkau memberkati materi ini boleh menjadi berkat bagi setiap woman dan juga family dan juga semua generasi di Indonesia. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, terima kasih buat seluruh wanita-wanita hebat di Indonesia dan keluarga-keluarga yang berbahagia. Sampai ketemu lagi di program acara Women Ministry dan jangan lupa untuk hadir di acara JCA lainnya, terutama program-program baru dari JCA 2025 ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, God bless you. Recording stopped.